صل على محمد. Caranya gitu. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, kita harus dzon, harus yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah kita yang Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Syaitonir Rajim. Hati-hati, tipis. Karena kita sudah menjadi kebiasaan yang kita pertuhankan sehari-hari adalah setan yang rajim. Ini yang kita pertuhankan. Kita harus rombak ini, kita harus lawan biar perubahan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Iri, benci itu semua setan yang memerintahkan itu, dan kita patuh sama setan. Berarti yang kita pertuhankan adalah setan, bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kita kembali kepada kemarin, tatkala kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, ada 3 hal yang harus kita taruh terlebih dahulu tatkala kita mau sholat. Apa? Kecintaan kita terhadap harta, tahta, wanita. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, harta, tahta, pria, suaminya. Dikisi, nggak usah diingat-ingat dulu. Karena kita mau menghadap sama Allah. Yang kita hadapkan dunia taruh dulu. Yang kita hadapkan istri yang cantik, cerewet taruh dulu. Gitu. Yang kita hadapi adalah pangkat dan jabatan kita, taruh dulu, karena kita mau menghadap kepada Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yakini bahwa itu adalah sholat kita yang terakhir kalinya. Itu ya, insya Allah akan digusukkan, dan insya Allah kita akan praktekkan minggu depan. Semoga kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan ilmu kita yang kita sampaikan, yang kita kaji pagi ini, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, rahmatillahi ta'ala, li sab'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tentang sholat. Bagaimana sholat ini bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk. Syaratnya khusyuk harus lupa, baru 1 minggu. Harus kita tinggalkan terlebih dahulu 3 hal. Yang pertama, harta, wanita. Harus kita tinggalkan sejenak. Untuk saat awasi. Kalau tinggal saat awasi, itulah menunggu yang sangat menyakitkan. Gini. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Karena perpisahan yang terindah itu adalah perpisahan yang dipisahkan oleh maut.
cerita asli nggih. Kita doakan bagi suaminya yang sudah meninggal terlebih dahulu, kita doakan semoga kuburannya oleh Allah dijadikan raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, karena mempunyai istri yang yang sholatnya khusyuk, kemudian mendoakan suaminya. Sebaliknya bagi istrinya yang meninggal duluan, kita doakan semoga Allah juga menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, sahur biar gak ngantuk. Kalau subuh itu ngantuk, makanya saya kalau subuh itu harus zikirnya dahar, la ilaha illallah, biar gak ngantuk. Kalau di dalam hati nanti matanya bilang ya. Gak usah khawatir, hadiahnya tambah banyak sekarang. Hadiahnya tambah banyak. Namun ingat, hadiah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita besok di yaumil qiyamah adalah surga. Kalau di dunia, hadiah bagi bapak-bapak adalah istri yang solehah, bagi ibu-ibu suami yang soleh yang gak nikah lagi. Amin. Didoakan suaminya nikah lagi enggak? Kemarin dikisahkan ada seorang yang sholat di dalam masjid, yang ada orang sholat di dalam masjid, kemudian di sebelahnya ada orang sedang tidur, kemudian ada yang inceng-inceng dari pintu masjid. Siapa namanya? Iblis, setan. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, Iblis, apain awakmu inceng-inceng? Aku takut sama siapa? Sama yang sholat? Bukan takut sama yang sholat, tapi takut sama yang tidur. Ada yang tidur enggak di sini? Takut itu. Apa? Setan yang mau masuk takut karena ada yang tidur. Yang tidur tapi punya ilmunya. Kenapa kok setan tidak takut pada orang yang sedang sholat? Karena orang yang sedang sholat tidak atau belum mempunyai ilmu tentang sholat. Sekarang jenengan datang semangat untuk mengaji supaya mendapatkan ilmunya. Jadi ada pepatah, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih afdal daripada sholatnya orang yang bodoh. Makanya sampai nggak usah dikit-dikit saya orang awam. Saya orang awam, maknanya awam itu bodoh. Jadi Anda harus jadi orang yang alim, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya hidup bahagia di dunia ini, kita butuh pertolongan dari Allah. Pertolongan kita dapatkan dari dua hal. Yang pertama dengan sabar dan sholat. Berarti sholat kita itu harus sabar, nggak boleh terburu-buru. Masalah khusyuk dan tidaknya itu hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ingat-ingat, siapa tahu nanti pas kuisnya. Jadi bermohonlah kita kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ingat, sesungguhnya sabar dan sholat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang dibusukkan hatinya oleh Allah. Bagi orang yang dibusukkan. Jadi sabar dan sholat itu ringan. Jadi sholat di sini, ma'asyiral muslimin, bukan hanya sebuah kefarduan, kewajiban. Ya. Jadi kalau cuma sebuah kefarduan, kita menggugurkan kefarduan sudah selesai. Yang penting sholat.
apa terima nggak terima, yang penting sholat itu namanya menggugurkan kewajiban saja. Namun di sini oleh Allah ditegaskan kalau kita butuh pertolongan dari Allah, kita harus melakukannya dengan sabar dan sholat. Jadi sholat di sini adalah kebutuhan. Sholat ini kebutuhan, bukan hanya kefarduan, tapi kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah, ekonomi saya kok seret sih. Minta tolong kepada Allah lewat sholat. Ya Allah, pekerjaannya kok seret sih, nggak dapat pekerjaan. Kita harus bersabar dan minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Ya. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, pasti Allah akan memberikan kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian hidup, ketenangan hidup dalam kehidupan kita. Jadi untuk minggu depan kita sudah praktek sholat. Minggu depan kita sudah praktek sholat. Jadi siapkan betul-betul stamina, siapkan betul-betul istirahat yang cukup. Habis tarawih langsung tidur. Katanya Gusnya suruh siapkan stamina yang cukup. Habis buka tak tidur ya salah. Habis tarawih harus sabar. Harus sabar. Besok masyarakat muslimin, sholat ini sebagai penentu kita, sebagai paspor kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Besok di yaumil qiyamah yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat. Makanya penting sholat. Tapi nggak begitu penting. Pentingan cintaku padamu. Orang muslim harus seperti itu. Orang muslim itu harus, kalau tak kala saudaranya sakit, kita juga harus merasakan sakit. Tak kala ada saudaranya susah, kita harus merasakan susah. Itu momen yang penting pada bulan Ramadan itu adalah sosial kita kepada sesama muslim khususnya. Jangan dianggap remeh. Ya. Kita yang dikatakan muslim yang sejati, tak kala kita bisa menyelamatkan saudara kita dari kejahatan lisan kita dan dari kejahatan tangan kita. Jangan sepelekan, ya. Jadi Islam yang sejati itu seperti itu. Kita dapatkan semua itu di dalam sholat. Karena sholat aqimis sholat wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya ini adalah zalim pada diri kita sendiri. Jangan artikan yang lain. Fahsya ini adalah zalim pada diri kita sendiri. Munkar zalim kepada orang lain. Jadi klop ya. Jadi tak kala kita bisa sholat dengan sholat yang sebenarnya sholat, kita bisa mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Itu makna dari sholat. Sholat itu bisa mencegah, kalau umumnya dari perbuatan keji dan munkar. Itu umum, gak khususnya adalah zalim pada diri kita sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Makanya besok yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Besok yang awal kali, pertama kali dihisab di yaumil qiyamah dari seorang hamba adalah sholatnya. Sholat, kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik oleh Allah. Kalau sholatnya rusak, maka ngantri untuk penghisaban amal-amal yang lainnya. Mending masuk surga bi ghairi hisab. Mending masuk surga tanpa hisab. Paspor sholatnya dikasihkan dikasihkan Bu Sarmini, wah mlebu muat.
Ono Bu Sarwi ini. Tadi tadi. Pak Slamet. Ono Pak Slamet. Oh, enggak ada Pak Slamet. Pak Slamet. Nah. Pak Heri. Hah? Pak Heri. Pak Icat. Delok pas sore. Salat api. Melebu. Nanti surga. Amin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya harus sholatnya bagus, harus paspornya bagus. Semua aman. Puasanya sampai nggak dilihat, kecuali yang dilihat pertama kali adalah sholatnya. Zakatnya sampean belum dilihat, yang dilihat pertama kali adalah sholatnya. Umroh, haji, semua nggak dilihat. Yang dilihat pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya apik, zakatnya apik, puasanya apik, umroh dan hajinya apik. Paham gak? Harus semangat. Harus semangat belajar sholat. Tak apa-apa. Karena kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Mulai kapan? Dari buaya ibu sampai masuk ke liang lahat, alias sampai kita mati. Jadi kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah harus dengan sabar dan sholat. Jadi nggak usah niatnya macam-macam. Yang penting kita sholat karena Allah dengan ilmunya. Jadi kalau syaratnya amal diterima itu 3 hal. Syaratnya amal diterima itu ada pada 3 hal. 1, niat karena Allah. 2, karena iman. 3, karena punya ilmunya. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kapan kita melihat Kanjeng Nabi sholat? Para sahabat. Terus para sahabat diturunkan kepada tabi'in. Terus diturunkan kepada tabi'in sampai sekarang adalah para ulama. Melalui kitab-kitabnya. Makanya kita akan mempelajari ilmu ini melalui kitab yang sangat fenomenal, yaitu Sulam dan Safinah. Nggak usah tebel-tebel nih. Yang penting kita bisa sholat dengan benar dan khusyuk. Jadi sholat ini adalah penentu. Besok tatkala di yaumil kiamah, sholat ini penentu keselamatan kita. Kalau kita sholatnya baik, maka amal seluruhnya dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, maka akan ada perhitungan hisab berikutnya. Jadi nggak bisa langsung nyelunung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dihisab terlebih dahulu. Hartanya dihisab, puasanya, umroh dan hajinya. Udah umroh semua nih? Belum. Masih muda, masih banyak waktu nih. Udah haji semua? Belum. Semoga ditakdirkan oleh Allah dimampukan umroh dan haji semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh, mushola assalam rahimahumullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ingin mendapatkan kekuatan dari Allah, mendapatkan mahkota, pangkat derajat dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah berupa khusyuk, kita harus minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ingat ya, ada 2 caranya minta kepada Allah, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau nggak sabar berarti nggak ditolong oleh Allah. Kalau jenengan sering muring-muring, yang mulung siapa? Setan, tambah diopong. Apa diopong ini? Yang tukang ngopong-ngopong biasanya ibu-ibu.
surat Al-Lahab ini. Ada yang hafal surat Al-Lahab? Ibu-ibu? Al-Lahab? Ada yang hafal surat Al-Lahab ibu-ibu? Ayo, ibu-ibu. Saya nggak nanya bapak-bapak. Al-Lahab, biar jenengan ngerti. Yang suka ngobong-ngobong adalah ibu-ibu. Bapak itu seneng diobong terus. Al-Lahab. Ayo udah satu ibu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abillah habi wa tab ma agnangan maluhu wa ma kasab. Saya selana rohandat ala habi wa ro'atu hamalan al-kato fi sidiha hablum min masad. Siapa yang bawa kayu bakar? Istrinya Abu Lahab. Biar semangat awal. Barakallah. Ibu malu Pak, nggak berani ngomong. Enggak, bukan malu. Masih ngantuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mencintai sesuatu, kita rela jadi budaknya, kita rela jadi hambanya. Kalau kita mencintai Allah, kita sadarkan diri ini bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sholat ini kita lakukan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu, bukan karena rasa terpaksa. Aku janjian diskusi setiap hari. Nggak melebu lagi itu sudah salah niat. Jadi kita lakukan semua ibadah-ibadah kita itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa? Karena cinta. Kalau jenengan dengar cinta, gairahnya membar, aliran darahnya itu membar. Iya biar terkadang awal nikah. Sekarang masih membara betul? Masih. Bapak-bapaknya membara masih. Membara sama janda. Membara karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan ditakdirkan datang ke sini itu semua karena Allah, bukan karena kita. Makanya pergunakan hal kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Gak usah ngantuk-ngantuk lagi. Maksudnya nggak kasih bonus biar dengan nggak ngantuk. Ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Pernah dengar? As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarokaha faqad hada maddin. Harus sering ngaji, harus sering ngaji biar hafal. Kalau sudah hafal, paham, mudah untuk dikerjakan. Oh, kata fusi rumah ada ya, kok lali aku. Berarti nggak paham masih. Terus apalagi tentang sholat? Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita harus tahu siapa yang kita ibadah. Jadi kalau jenengan mau beribadah, mau sholat, mau menyambungkan diri kita kepada Allah, kita harus tahu siapa Allah terlebih dahulu. Ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Ma'rifatul ma'bud qabla ibadah. Kita harus bermakrifat, harus tahu terlebih dahulu kepada Allah yang mau kita sembah. Jadi kalau kita mau mengabdi pada kiai misalnya, aku tak ngabdi sama kiai, terus nggak tahu kiai ini, salah nantinya. Kalau jenengan mau ngabdi sama punya ini ibu-ibu,
mau salaman lah, nggak tahu punya ini, kan salah alamat nanti. Jadi kalau bapak-bapak mau mengabdi nih sama sang kiai, nggak tahu kiainya, aku tak tak nyuci pakaiannya kiai, aku tak bersih dari kiai, tapi nggak tahu kiai ini, kan salah alamat nanti. Maunya ngabdi sama kiai, moro-moro ngabdi sama Gus Heri. Salah alamat. Harus kita tekankan. Saya kan nggak mau ngarang-ngarang. Pengalaman spiritual yang saya alami itu yang saya sampaikan. Saya nggak mau ngarang-ngarang khusus itu seperti apa sih? Ngarang-ngarang cari kitab terus disampaikan. Saya nggak mau seperti itu. Apa yang saya alami, apa yang saya jalankan dalam spiritual itu yang saya sampaikan. Karena kalau kita menyampaikan belum kita kerjakan, Allah itu marahnya pol. Kabur maqtan indallah antakulu malatakan. Allah itu sangat marah kepada orang yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan. Makanya hati-hati. Saya juga takut kalau saya ngomong tapi belum pernah saya lakukan, saya akan mendapatkan kemurkaan yang besar dari Allah. Makanya kita bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Bagaimana sih sholat khusyuk itu? Bagaimana sih sholat yang bisa merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik? Makanya jenengan harus semangat, karena ini bukan cuma kita, tapi pengalaman pribadi. Jenengan harus kayak apa sih? Bahagia itu kayak apa sih? Tatkala melihat tetangganya nyungsep bahagia, bukan, itu namanya dengki. Tatkala melihat temannya bangkrut senang, itu namanya bukan bahagia, itu namanya dengki. Sama nih pekerjaannya, sama-sama babel rujak, tapi yang sana laris, sini enggak. Masa bahagia? Pasti sakit hati. Karena apa? Tak tahu ilmunya. Kalau jenengan bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang lain, jenengan akan siap-siap untuk menerima nikmat yang sama, bahkan lebih barokah dari yang diberikan Allah kepada orang lain. Gitu. Itu semua semangatnya. Gitu. Jadi ingat, jenengan datang ke sini bisa sholat tahajud, bisa menghadiri sholat berjamaah 5 waktu, itu bukan karena jenengan sendiri, namun semua itu berasal dari Allah. Syukuri. Jadi jenengan dibangunkan oleh Allah, diberi semangat, diberi motivasi untuk datang ke masjidnya Allah, itu bukan karena jenengan, bukan. Karena itu semua dari Allah. Yang memberi semangat dengan melangkahkan kaki menuju masjid itu Allah. Sadari itu dan syukuri. Kalau sampai sadar, ya Allah, iya ya, gak ada akhirnya ada rasa sombong, bangga diri, muncul, itu gak ada. Karena semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan itu semua asalnya dari Allah. Kebaikan yang kita alami, kebaikan yang kita kerjakan ini semua asalnya dari Allah. Jenengan dibangunkan jam 2 untuk sholat tahajud itu karena Allah yang menginginkan jenengan untuk bisa sholat tahajud, bukan karena jenengan sendiri. Kalau jenengan merasa jenengan sendiri, itu akan menyebabkan ada penyakit hati namanya ujub, bangga di tua. Tadi malam sholat tahajud 10 salam berarti berapa? 20 rakaat. Awakmu piro? Aku 4 salam. Oh, si aman aku. Itu akhirnya muncul. Sadari dan syukuri. Setelah saya sadar, Allah menginginkan aku, Allah menginginkan kehidupanku lebih baik dari kehidupanku yang kemarin. Allah ini yang menginginkan. Makanya harus sadari, kemudian syukuri. Kalau jenengan pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, ditambah lagi kebaikan-kebaikan yang
dosa. Yang penting kalau jenengan pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nih nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat Islamnya, nikmat semangatnya, nikmat memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat memiliki anak yang soleh, semuanya akan ditambah oleh Allah. Kebahagiaannya ditambah, anak-anaknya senang juga sholat tahajud karena melihat ayah ibunya juga gemar sholat tahajud. Anak-anaknya senang mengaji karena melihat orang tuanya memberi contoh, mensurgai anak-anaknya dengan mengaji. Luar biasa. Semoga kita oleh Allah menjadi orang digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang semangat dalam mengaji. Amin. Salat adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Kalau kita sudah bisa melakukan sholat karena ikhlas karena Allah, tidak ada karena apa-apa, tidak karena si A, tidak karena si B, karena memang Allah yang menginginkan dan kita sadar kemudian kita syukuri, maka Allah akan memberikan hadiah kepada kita yang namanya sholat khusyuk. Jadi jenengan gak usah diusuk-usukkan sholat, gak usah. Yang penting jenengan melakukan sholat ini dengan penuh cinta kepada Allah, dengan penuh kesungguhan, mengharap cinta dari Allah. Allah sendiri yang akan memberikan hadiah khusyuk kepada kita. Sarannya tadi kita harus tahu kepada siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Sedangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau yang sampean sembah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya jenengan juga akan mensifati sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayang menyayangi terhadap sesama, sayang menyayangi terhadap tetangga. Jadi kalau jenengan merasa bahwa Allah Tuhannya jenengan, kemudian prakteknya dalam kehidupan adalah kebencian, kedengkian, itu salah alamat. Salah alamat. Yang kalian pertuhankan, yang jenengan pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, namun siapa? As-Syaitonir Rajim. Banyak sekarang yang nyembah setan. Yang namanya nyembah itu adalah menuruti taat kepada perintahnya setan. Jadi kalau kata setan itu penyembah mau di nuruti, berarti kita patuh dan tunduk kepada setan. Yang kita pertuhankan adalah setan. Lawan itu semua kalau ada di dalam jiwa kita, ya. Jiwa dengki, jiwa marah, jiwa benci kepada sesama, lawan itu semua. Karena Tuhan kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham? Jadi kalau kita ingin diberi mahkota oleh Allah, mahkota takwa, kalau kita ingin diberikan oleh Allah hadiah khusyuk, rubah semua niatan kita karena Allah semua. Cinta karena Allah semua. Jadi memberikan masukan kepada sesama juga karena Allah. Mengajak sesama untuk datang ke masjidnya Allah karena Allah. Semua kekuatan itu berasal dari Gusti Allah. Ada yang hafal rukunnya sholat di sini, bapak-bapak? Rukunnya sholat ada yang hafal? Ayo. Rukunnya sholat ada berapa? Kalau nggak ada yang tahu bapak-bapak, ibu-ibu, ada berapa? Berapa? 13 tambah 4 tumanin. Semuanya berapa? 17. Ayo ibu yang di tiang. 1 niat, 2 3 berdiri, 4
Al-Fatihah 5, ruku 6, tumanina dalam ruku 7, i'tidal, tumanina dalam i'tidal 9, 2 kali sujud, tumanina dalam sujud 10. Berapa udah? Membaca sekarang yang ke-9. Membaca Tasyahud terus 10. Duduk istiros. I'tiros. Terus terakhir membaca sholawat. Membaca sholawat. Salam. Kemudian Tertib. Berapa semua? 13. 13 sama 4. Tambah 4. Tumanina. Tumaninanya ada 4. Apa aja tumaninanya? Tumanina dalam ruku, sujud, tumanina dalam duduk di antara dua. duduk 4. I'tidal. I'tidal itu harus butuh tumanina. Gak usah ditiru-tiru yang ngebut-ngebut itu ya. Oh, dolim. Jadi itu cuma sponsor gitu, sponsor buat konten, gak usah ditiru-tiru. Assalamualaikum, dolim, gitu ya. Itu konten aja ya, supaya nggak sepi, supaya rame. Terus rukunnya wudhu ada berapa? Bapak-bapak, masa bapak-bapak nggak paham rukunnya wudhu kebangetan. Bapak-bapak, ayo bapak-bapak, ayo. Wudul wudhu'i sitatun. Ayo 1. Ya, si bapaknya ini yang depan ini apa? 1 nih. Niat. 2 cuci muka, buka keran, membasuh muka. 3 tangan. 4 kepala. 5 kaki. 6 tertib gini hadiah. Yang tadi rukun kenapa? sholat tadi. Subhanallah. Ngapunten. Kita pakai kami dong. Baik. Biar gak lama-lama, kita akan masuk pada kuis. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Apa makna fahsya'i wal munkar? Tahu usah dermeng-dermeng, ayo ibu coklat. Apa itu? Fahsya adalah apa itu? Satu-satu. Fahsya adalah fahsya itu apa? Dolim pada diri sendiri. Munkar artinya bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan zalim pada diri sendiri dan zalim pada orang lain. Alhamdulillah,
Yang kedua, yang dikatakan muslim sejati adalah takwa kepada Allah, taat iman, terus taat sholat. Taat sholat belum benar. Muslim sejati adalah apa tadi? Bertakwa, istiqomah, Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya diterimanya amal. Ayo muslim yang sejati bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kemungkaran. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Itu muslim yang sejati. Harus bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangan kita, ya. Lost dot, berarti ngantuk tadi, Yang ketiga, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara itu bagi ibu yang pink. Dengan cara sholat, sabar, menjauhi larangannya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu takwa namanya. Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itu takwa. Kalau ingin minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa, Bu? bersyukur. Bener tadi udah, dengan cara dua, dengan cara Sabar dan sholat. Oh, ini jenengan. Cara sabar dan sholat. Nggak usah ditambah-tambah, pengajiannya nggak ada ditambah-tambahnya kok. Nih. Yang keempat, besok di yaumil kiamah, ini mudah ini ya. Besok di yaumil kiamah yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah biru. Tenang, masih banyak. Yang kelima, tatkala Kanjeng Nabi melihat ada iblis inceng-inceng di pintu masjid, ternyata di dalam masjid ada dua orang. Yang pertama sedang sholat, yang kedua sedang tidur. Yang pertama sedang sholat, yang kedua sedang tidur. Kenapa iblis kok takut pada orang yang sedang tidur? Hanya ilmunya. Dikasih tanda ini. Gak usah ya. Gak ketemu. Bukan banyak ilmunya.
mempunyai ilmu tentang apa? Tentang sholat. Tentang tidur. Tentang sholat. Iblisnya nggak takut sama orang yang sedang sholat karena orang itu nggak punya ilmu. Kalau segitu banyak masih banyak. Eman ini karena kalau udah keluar nggak boleh balik lagi. Ada 4 lagi ya. Ada 4 lagi. Harus betul-betul konsentrasi, nggak boleh keluar dari yang dikaji hari ini. Oke. Sholat adalah tiangnya agama. Teruskan. Sholat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa sholat meninggalkan sholat. As-sholat imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa Meninggalkan sholat. Barang siapa mendirikan sholat 5 waktu. Ayo, ada yang bisa? Gitu. Menegakkan sendi-sendi agama. Terus yang kedua, ma'rifatul maqbud qabla ibadah. Belum. Nanti yang meninggalkan sholat, meruntuhkan sendi-sendi agama. Yang mendirikan sholat, tiangnya agama. Terus bener. Terus yang meninggalkan sholat nanti meruntuhkan. kalau banyak yang bantu ini kan. Ya apa-apa daripada habis uangnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ada berapa waktu sholat sehari semalam? Ya, yang pink. Apa aja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mengulang yang kemarin. Sholat duhur mensyukuri iya, mensyukuri nikmat Allah semua. Apa? Ayo, saat lupa. Sholat duhur dikerjakan di siang hari 4 rakaat, mensyukuri 5 kali. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat dari Allah mulai subuh sampai sudah kalau nggak sampaikan, gitu ya. Sudah nggak ada yang tahu. Duhur 4 rakaat sesuai dengan ayat tadi.
kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu harus betul-betul digarisbawahi. Sudah tertulis sholat yang 5 waktu itu bagi orang-orang yang beriman, harus yakin ya dengan. Jadi sholat zuhur mensyukuri kita diberikan oleh Allah tangan 2, kaki 2. Pernah nih? Belum disampaikan. Nggak dilihat videonya berarti. Sudah. Cuma zuhur to asar dah. Makanya memang tak semplitkan memang biar lupa. Berarti aman. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini bukan pertanyaan terus. Kalau ditanyakan saya bisa jawab. Nanti dikasih hadiah juga nanti. Monggo. Kita setiap hari sholat ya Pak. Tapi untuk mempraktekkan agar kita itu bisa khusyuk, memang benar-benar kita menghadap Allah. Bagaimana Pak caranya menata hati ini? Baik. Ya. Ini masih dalilnya saja nih, prakteknya minggu depan nih. Ya Pak, enggak apa-apa. Di mana tadi kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Bermohonlah kalian kepada Allah dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam pekerjaan semua. Dalam kebahagiaan, dalam keluarga. Biar bapak tambah cinta sama ibu, biar ibu tambah mengabdi sama bapak gitu kan. Itu dengan cara sabar dan sholat. Ingat kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Ingat bahwa sabar dan sholat itu amatlah berat. Sabar itu berat, sholat itu berat, kecuali bagi orang yang dikhusyukkan hatinya oleh Allah. Bagaimana caranya supaya khusyuk? Melayang ini Pak. Melayang. Nanti kita praktekkan minggu depan. Kita praktekkan biar tidak melayang-layang. Bagaimana kata Al-Qur'annya? Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Ini kata Al-Qur'annya. Kalau kita ingin dikhusyukkan hati kita oleh Allah, kita berzon, yakin bahwa dalam sholat kita bertemu dengan Allah. Harus yakin zon. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita harus yakin bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan itu adalah ibadah yang terakhir. Mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mau mati. Kalau dua hal ini bisa dihadirkan dalam sholat, insya Allah sholat kita akan dikhusyukkan oleh Allah. Paham gitu? Kalau jenengan mau mati dikasih kesempatan oleh malaikat, nyuk sholat tobat, masa mau memikirkan yang lainnya? Tidak, pasti khusyuk. Karena bentar lagi sudah nggak ada lagi, sudah ingkoto amalu. Idza mata Adam ingkoto amalu. Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, pedot itu? Putus amal-amalnya, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa tahlilan lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa sholat tahajud lagi, nggak bisa. Itu caranya. Ingkoto amalu illa min talatin, kecuali 3 hal. Itu nggak usah dibahas di dalam sini. Jadi caranya gitu. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, kita harus yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah kita yang Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Syaitonir Rajim. Hati-hati, tipis. Karena kita sudah menjadi kebiasaan yang kita pertuhankan sehari-hari adalah setan yang rajim. Ini yang kita pertuhankan. Kita harus rombak ini, kita harus lawan biar perubahan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Dengki, iri, benci itu semua setan yang memerintahkan itu, dan kita patuh sama setan. Berarti yang kita pertuhankan adalah setan.
setan, bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau kita kembali kepada kemarin, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, ada 3 hal yang harus kita taruh terlebih dahulu tatkala kita mau sholat. Apa? Kecintaan kita terhadap harta, tahta, wanita. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, harta, tahta, pria, suaminya. Dikisi, nggak usah diingat-ingat dulu. Karena kita mau menghadap sama Allah. Yang kita hadapkan dunia taruh dulu. Yang kita hadapkan istri yang cantik, cerewet taruh dulu. Gitu. Yang kita hadapi adalah pangkat dan jabatan kita, taruh dulu karena kita mau menghadap kepada Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yakini bahwa itu adalah sholat kita yang terakhir kali. Itu ya, insya Allah akan diusupkan dan insya Allah kita akan praktekkan minggu depan. Semoga kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan ilmu kita yang kita sampaikan, yang kita kaji pagi ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.